Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa kembali melaksanakan berbagai macam ibadah setelah sejenak kita diwafatkan di malam hari. Dan kita juga berharap mudah-mudahan dengan kita mengawali hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak termasuk orang-orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang melalaikan waktu di bulan Sya'ban ini. Karena dalam suatu hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulu anhun nas baina Rajab wa Ramadan." Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia karena berada di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan akhirnya banyak yang melalaikan bulan Sya'ban dengan ibadah. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik untuk bisa mengisi bulan Sya'ban ini juga dengan amal-amal ibadah kepada Allah, khususnya untuk kita bersiap dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Dan tentunya kita berharap jemaah sekalian bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini dalam kondisi yang lebih baik insyaallah. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan insyaallah kita berharap juga termasuk bagian dari umatnya yang kelak bisa menemani Nabi di Jannatul Firdaus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita atas hadis-hadis ahkam yang disusun oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan juga sedikit kita mengambil penjelasan dari kitab Subulus Salam karya Imam Al-Amir As-San'ani rahimahumullahu ta'ala terkait dengan hadis-hadis ahkam yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar. Dan hari ini kita akan memasuki kitab yang kedua ya. Kitab kedua ini maksudnya bab yang kedua dari bab yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Tapi nanti di dalam kitab ini ada bab, Pak. Jadi sistematika Imam Ibnu Hajar di dalam menyusun kitab Bulughul Maram ini, bab utamanya disebut kitab, tapi sub dari bab utamanya disebut bab. Kalau kita kan Pak biasanya bab, kemudian fasal misalnya kan, atau ayat gitu ya. Nah ini kitab itu bab yang utama, kemudian di bawah kitab adalah babnya ya, atau subbab kalau dalam bahasa kita. Dan kitab yang kedua dalam kitab Bulughul Maram ini adalah Kitabus Shalah. Ya, Kitabus Shalah, kitab tentang salat, babul mawaqit. Dan bab yang pertamanya tentang terkait dengan ibadah salat ini adalah babul mawaqit, yaitu bab tentang waktu-waktu salat. Nah, ini cukup penting nih Pak, masalah waktu salat ini ya. Karena hari ini juga mulai viral lagi Pak perdebatan tentang waktu sholat subuh ini. Mengikuti nggak Pak? Ya, yang ada dua derajat itu ya, perselisihan antara Muhammadiyah sama pemerintah. Kemudian selisihnya sekitar 8 menit ya. Nah, ini ikut mana nih Pak di masjid ini? Hukum pemerintah. Ya, baik, jadi ini terkait dengan waktu sholat yang juga cukup. Karena persoalannya begini Pak, kalau masalah ibadah sholat sih insya Allah perbedaan 8 menit mungkin nggak terlalu mempengaruhi lah Pak ya. Khususnya kalau kita sholat jamaah.
Karena biasanya juga akhirnya beberapa masjid ada yang mengambil alternatif, azannya mungkin mengikuti Muhammadiyah, azannya mengikuti pemerintah, tapi iqomahnya yang kemudian agak diundurkan gitu ya. Jadi azannya misalnya kalau pemerintah sekarang mungkin jam 4:40 gitu ya. Tapi iqomatnya kalau bisa jangan kurang dari 8 menit. Iya betul, jangan kurang dari 8 menit. Jadi antara azan sampai iqomat itu kalau bisa lebih dari 8 menit. Nah, untuk kemudian menghindari perdebatan dengan yang menetapkan 18 derajat itu ya. Tapi yang jadi masalah Pak, kalau kita nanti bicara ibadah puasa. Nah, ini kita mulai puasanya kapan itu? Mau ikut azan yang, kalau ikut azan pemerintah lebih awal gitu ya, tapi kalau ikut azan yang ditetapkan oleh Muhammadiyah, dan Muhammadiyah sudah menetapkan hari ini Pak ya, sudah dikukuhkan lewat majelis tarjihnya bahwa mundur 8 menit ya. Maka kalau misalnya pakai standar azannya Muhammadiyah Pak, berarti untuk melakukan makan sahur masih agak panjang ini waktunya ya, 8 menit gitu. 8 menit itu lumayan Pak. Jadi masjid-masjid yang menggunakan azan pemerintah sudah selesai azan, bahkan sudah mau siap-siap iqomat, di Muhammadiyah baru selesai makan sahur gitu ya. Nah, ini jadi masalah juga nih nanti pas bulan Ramadan ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan perdebatan ini tidak sampai menjadi saling membatalkan ibadah lah ya. Siapapun atau pendapat manapun yang diikuti ya, itu tentunya keyakinan masing-masing. Masalah batal atau tidak itu nanti urusannya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Nanti insyaallah kita akan singgung Pak ya, ini masalah waktu sholat subuh ini. Tapi secara umum pembahasan yang pertama adalah terkait dengan masalah sholat dengan waktu-waktu sholat yang akan kita bahas secara umum ya, tidak secara khusus waktu-waktu sholat fardu sebenarnya. Nah, sebagai pengantar jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk kepada hadis-hadis yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar seputar masalah sholat ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan apa yang dimaksud dengan ibadah sholat ya, dan juga klasifikasi ibadah sholat dengan beberapa klasifikasi ya, karena sholat yang disyariatkan kepada kita kan banyak sebenarnya Pak ya, bukan hanya sholat fardu saja kan, ada beberapa jenis sholat. Dan yang kedua terkait dengan masalah waktu sholat. Nah, sebagaimana jenis sholat itu ada beberapa, waktu sholat juga ada beberapa bentuk gitu Pak ya. Kan ada sholat 5 waktu, kemudian ada sholat yang lain yang juga terikat dengan waktu kan, ada sholat duha, ada sholat apalagi yang terikat dengan waktu Pak, sholat gerhana, sholat tahajud ya kan, itu kan juga terkait dengan waktu ya. Nah, jadi dua hal ini yang akan kita bahas, definisi sholat dengan klasifikasinya, dan yang kedua waktu sholat dengan beragam jenisnya ya. Dari sisi definisi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sholat itu merupakan istilah dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Arab sholat itu merupakan isim masdar ya. Kalau dalam bahasa Arab posisi sholat itu dalam bahasa Arab isim masdar. Kalau dalam bahasa Inggris Pak, isim masdar disebut dengan adjektif. Adjektif itu artinya adalah dirubahnya kata kerja menjadi kata benda ya, dari kata kerja menjadi kata benda. Misalnya begini Pak, kalau dalam bahasa Arab ada kata doroba, artinya memukul. Nah, kita rubah menjadi kata benda, menjadi dorban, artinya pukulan ya. Memukul itu kata kerja, kata bendanya adalah pukulan ya. Apalagi misalnya Pak, misalnya apa, safaro itu artinya perjalanan, safaro itu artinya melakukan perjalanan ya, melakukan safar. Sedangkan kata bendanya adalah ya perjalanan itu sendiri. Nah, itu jadi kata benda itu dalam bahasa disebut dengan masdar. Nah, salat itu masdar atau isim masdar ya, dari kata kerja shalla yusalli tasliyatan wa salatan. Shalla yusalli tasliyatan wa salatan fahuwa musalli ya, wa dzaka musalla. Jadi dari kata shalla yusalli itu artinya orang yang sedang melakukan salat. Nah, kata bendanya ya salat itu sendiri ya. Orang yang melakukan salat disebut dengan musalli. Tempat di mana orang itu melakukan sholat disebut dengan musolla ya, paham ya? Jadi gimana penggunaan istilahnya ya. Jadi kata kerjanya itu sholla yusolli, aktivitas yang dilakukan namanya disebut sholat, orangnya musolli, tempatnya musolla
Ya. Nah, ini definisi dari asal kata dari sholat dalam bahasa Arab ya. Nah, secara bahasa sholat itu sendiri artinya adalah ad-du'a. Ad-du'a. Secara bahasa sholat artinya berdoa ya. Dan apa definisi doa jamaah sekalian? Doa itu artinya adalah talabu fi'lin minal adna ilal a'la. Doa itu definisinya talabu fi'lin minal adna ilal a'la. Memohon untuk melakukan sesuatu tapi dari pihak yang rendah kepada pihak yang tinggi. Makanya kalau kita berdoa Pak sama Allah, seakan-akan kita memerintah Allah. Ya, Rabbil firli. Ya Tuhanku, ampunilah aku. Perintah bukan Pak, ampunilah itu? Perintah bukan? Ya perintah, kata kerja perintah kan, ampunilah itu. Tapi ini kan datangnya dari orang yang kecil, yaitu hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka permintaan untuk melakukan sesuatu dari bawah ke atas itu namanya doa. Tapi kalau perintah itu dari atas Pak kepada orang yang di bawahnya, itu namanya perintah, atau dalam bahasa kita instruksi yang harus dilaksanakan gitu ya, atau amrun. Nah, jadi beda antara bagaimana posisinya. Nah, kalau dari orang yang sama, kalau permintaan perbuatan itu Pak dari orang yang setara, istilahnya apa? Melakukan perbuatan dari yang setara. Ya namanya permintaan gitu ya, namanya permintaan gitu ya. Jadi kalau yang dari bawah ke atas doa, dari atas ke bawah instruksi atau perintah, dari sesama namanya permintaan ya. Nah, salat secara bahasa artinya doa. Jadi artinya kita ini memohon kepada Allah ya untuk melakukan sesuatu atas dasar kemaslahatan kita sebagai seorang hamba. Ya, makanya orang yang melakukan salat itu hakikatnya dia sedang berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi pertanyaan begini, Pak, apakah salat itu maknanya sekedar doa gitu ya? Ini sekali lagi ini definisinya baru bahasa saja. Makanya di dalam Al-Qur'an kita akan temukan istilah salat maknanya sekedar doa. Misalnya seperti Allah mengatakan dalam Al-Quran, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang untuk menunaikan ibadah zakat, dan kalau mereka menunaikan ibadah zakat yang berfungsi untuk mensucikan jiwa mereka, maka sholli alaihim, salatlah untuk mereka. Nah, saya tanya Pak, kalau sholat untuk itu biasanya identiknya apa? Sholat untuk, istilah sholat untuk itu identiknya apa Pak? Mensolati itu identiknya apa? Hah? Ya orang meninggal, mensolati orang meninggal gitu ya. Jadi ada jenazah kita sholati itu kan identik istilah mensolati. Nah sekarang bertanya, ada jenis yang lain Pak? Ada yang jenis yang lain mensolati orang lain, tapi maknanya bukan sholat jenazah. Jadi mensolati orang lain tapi maknanya adalah mendoakan orang yang bayar zakat. Wa sholli alaihim. Karena sholla ala itu artinya mensolati. Misalnya kalau kita katakan Pak, ana usolli alal janazah, maka kita artikan saya mensolati jenazah. Tapi di sini bukan jenazah yang disolati, usolli alal muzaki, mensolati orang yang bayar zakat. Maksudnya apa? Bukan mensolati itu artinya kita baca takbir 4 kali Pak ya depan orang yang bayar zakat ya. Atau kalau kita pas dia bayar zakat kita baca doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu, bukan begitu gitu ya. Tapi maksud dari mensolati orang yang bayar zakat itu mendoakan ya, mendoakan bahwa orang yang bayar zakat ini mudah-mudahan zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan Pak, ada sahabat yang namanya Abdullah bin Abi Aufa, itu malah mengatakan ya doanya sebagaimana kita membaca sholawat kepada Rasul. Ya, jadi kalau misalnya ada orang bayar zakat Pak, maka doanya Allahumma sholli ala fulan. Ya Allah berilah sholawat kepada fulan yang tadi bayar zakat. Jadi seperti kita membaca sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun makna sholawat di sini tentunya bukan sholawat dalam arti ibadah sholat, ya, tapi artinya adalah doa. Ya, artinya adalah doa. Nah, ini makna sholat secara bahasa, ya Pak. Dan kita harus hati-hati Pak. Beberapa kesempatan saya sudah mengingatkan, ada sebagian pihak yang menyimpang dalam memahami makna sholat ini dengan arti sekedar doa saja. Ya, kelompok ini menyebut dirinya Qur'aniyun, hanya mengikuti Al-Quran. Jadi tidak pakai hadis, tidak pakai sunnah. Apa yang mereka lakukan Pak? Masuk ke dalam masjid, duduk di masjid doa.
Ya, setelah doa keluar dari masjid, kemudian ditanya, "Udah sholat belum?" "Sudah sholat." Jadi dia sholatnya itu apa? Cuma doa aja gitu ya. Dengan arti bahwa sholat itu artinya doa gitu. Lah kalau saya sudah doa berarti saya sudah sholat. Nah, ini lebih parah. Ini parah nih pemahaman begini. Ada lagi yang lebih parah, Pak. Sempat muncul beberapa masa yang lalu. Pemahaman yang mengatakan sholat itu artinya zikir. Dan artinya Pak, kalau sudah masuk adzan subuh, adzan zuhur, dia sudah ingat kalau waktu sholat masuk sudah sholat. Nah, itu namanya paham eling. Paham eling. Jadi, wah udah azan zuhur, ya udahlah saya ingat kalau ada waktu zuhur saya sholat. Ya udah, dengan ingat itu dia sudah dianggap sholat. Jadi dia tidak melakukan apa-apa, Pak, cuma ingat aja gitu ya. Nah, ini pahamnya paham eling namanya. Nah, ini juga menyimpang, ya. Ya, paham ini menyimpang. Walaupun benar sih jamaah sekalian, benar makna sholat itu artinya doa. Benar makna sholat artinya zikir. Ya kan kata Rasulullah, kata Allah juga kan mengatakan enggak kata Nabi SAW ya, bukan Al-Qur'an ya. Kata Nabi SAW gimana? Saya lupa hadisnya itu. Intinya Rasul mengatakan begini, Pak, bahwa salat itu adalah lidzikri. Ya, salat itu adalah wahana atau fasilitas kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi masalah hadis-hadis dan ayat-ayat yang seperti ini dipahami secara letterlek saja, dipahami secara bahasa saja. Jadi kalau ada orang sudah doa sudah dianggap salat. Ada orang yang ingat Allah sudah dianggap sholat gitu ya. Padahal sholat ada definisi mana khususnya gitu ya. Nah, ini hati-hati nih Pak. Ini ada nih orang-orang yang punya pemahaman begini gitu ya. Dan sempat saya beberapa tahun yang lalu juga diskusi dengan orang yang seperti ini Pak. Oh, pokoknya kacau lah pemahaman dia. Gara-gara hanya menggunakan terjemah Al-Quran saja ya. Nah, ini makna sholat secara bahasa ya. Nah, sedangkan makna sholat secara amalan yang nanti akan menjadi definisi dalam ilmu fikih itu apa? Yang akhirnya diperintahkan kepada kita untuk dikerjakan sehari semalam. Rasulullah SAW sudah mendefinisikannya Pak dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, miftahus sholati at-tahur. Ya, miftahus sholat at-tahur. Bukan gitu. Rasul mengatakan dalam suatu hadis, iya betul. Miftahus salati at-tahur wa tahrim, betul. Saya enggak keliru. Miftahus salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ini definisi salat menurut Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Miftahus salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci dari sahnya salat adalah dalam kondisi suci. Ya, di mana sholat itu diharamkan dengan cara membaca takbir dan dihalalkan dengan cara membaca salam. Nah, ini definisi Rasulullah Pak ya. Jadi sholat itu pengharaman sesuatu yang sebelumnya boleh tapi menjadi haram kalau kita membaca takbir. Maka takbir yang pertama kita baca dalam sholat disebut takbiratul ihram. Karena sebelum sholat kita boleh makan nggak Pak? Nah, sebelum sholat boleh nggak kita misalnya melakukan apapun lah gitu ya, yang hukum asalnya boleh. Tapi saat sholat dengan membaca takbir hukumnya menjadi haram. Ya, nah maka takbir itu dimulai atau sholat itu dimulai dengan baca takbiratul ihram. Penghalalannya di mana kita akhirnya boleh lagi melakukan yang haram-haram saat dalam sholat dengan cara membaca salam. Jadi penghalalan aktivitas yang sebelumnya haram ketika kita sholat dilakukan setelah membaca salam. Nah, maka saya tanya Pak, melafatkan niat itu Pak, melafatkan niat itu boleh nggak? Pertanyaannya begini Pak, lafat niat itu ya usolli fardhu zuhri dan seterusnya gitu ya, sudah sholat belum orangnya Pak? Orang yang melafatkan niat sudah sholat belum? Hah? Ya belum, kan awalnya takbiratul ihram kan. Nah, kita melafatkan niat itu setelah takbiratul ihram atau sebelum takbiratul ihram? Ya sebelum gitu. Kecuali kalau baca lafadznya setelah takbiratul ihram, ya jelas itu nggak boleh gitu ya. Misalnya Allahu Akbar usolli fardhu zuhri, ya batal salatnya. Tapi kalau dibacanya sebelum salat, ya kenapa dilarang? Dia belum melakukan apa-apa dari ibadah salat. Ya. Artinya Pak, melafatkan niat itu hukum asalnya boleh saja. Sama seperti kita Pak datang ke masjid lalu ngobrol dengan orang yang baru ketemu gitu kan. Oh gimana kabarnya, boleh nggak Pak? Sebelum mulai sholat.
Misalnya kita datang masjid gitu ya, sudah posisinya di soft nih Pak, sudah posisi di soft, siap-siap mau sholat, rupanya di samping kita orang yang selama ini kita nggak pernah ketemu gitu kan. Kita tanya sebentar gitu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Boleh nggak begitu Pak? Ya boleh, sholat kan belum dilakukan gitu kan. Kecuali kalau sudah Allahu Akbar kita tanya kabarnya, itu yang nggak boleh gitu. Ya sholat udah mulai gitu. Nah, ini artinya ini harus pahami dulu begitu gitu. Banyak orang melarang melafatkan niat ya dengan anggapan itu nggak ada amal oleh Nabi. Ya, betul nggak ada amal oleh Nabi melafatkan niat itu. Tapi kan orang yang melafatkan niat pada dasarnya belum sholat. Ya, contoh lain Pak, termasuk yang juga diperdebatkan, tapi sebenarnya ini perdebatan yang nggak penting sebenarnya ya. Bersalaman setelah sholat. Bersalaman setelah membaca salam. Saya tanya Pak, bersalaman setelah membaca salam itu sudah selesai belum sholatnya? Sudah selesai belum? Nah pertanyaannya Pak, boleh nggak kita salaman? Ya ini enggak di luar pandemi Pak. Kalau pandemi sekarang masalah ya. Maksudnya kondisi normal gitu ya, sebelum pandemi. Bersalaman itu sunnah nggak dalam Islam? Sunnah. Bahkan Nabi mengatakan 2 orang saudara muslim yang bersalaman, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sampai dia selesai dari salam tersebut. Artinya bersalaman itu disunnahkan di dalam Islam gitu ya. Nah, tapi ada sebagian masyarakat kita punya tradisi salaman dilakukan setelah sholat. Nah, pertanyaan begini Pak, kalau kita setelah membaca salam lalu berdiri menuju toilet boleh nggak? Atau setelah kita sholat Pak ngambil HP, main HP boleh nggak? Lah kalau itu boleh, kenapa salaman nggak boleh? Aduh. Kecuali Pak ya, kecuali kalau pas lagi tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholatu, ada tiba-tiba yang ngajakin salaman. Nah, itu yang nggak boleh. Karena salat belum selesai gitu ya. Karena salat belum selesai. Nah, makanya ini kadang pemahaman seperti ini yang perlu diluruskan masyarakat kita itu ya. Dikatakan nggak ada contohnya dari Nabi kemudian dibid'ahkan. Nah, pertanyaan memang sih nggak ada contohnya dari Nabi, tapi dilarang nggak dalam syariat? Ya, kan nggak ada larangan dalam syariat kita bersalaman di luar sholat kan? Ya, yang dilarang itu kalau dalam kondisi sholat kita ngajakin orang salaman. Itu yang nggak boleh gitu ya. Nah makanya definisi ini penting itu Pak. Definisi ini penting bahwa sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Adapun aktivitas di luar aktivitas sholat, selama hukum asalnya adalah boleh, ya silakan lakukan. Ya. Setelah sholat Pak, misalnya kita sholat di rumah. Setelah kita sholat di rumah misalnya ya, setelah itu kita makan, boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa, silakan. Udah selesai dah sholatnya gitu kan. Lah kalau makan boleh, ke toilet boleh, main HP boleh. Ya ngapain salaman kemudian dilarang gitu kan? Nah, ini namanya pemahaman gitu ya. Baik, ya, jadi intinya ya ada hal-hal yang kadang tidak perlu kita menggunakan dalil sebenarnya. Karena memang nggak butuh dalil gitu ya. Karena itu pada dasarnya adalah boleh. Ya kalau ditanya dalilnya apa, ya memang nggak ada dalilnya Rasulullah itu melafatkan niat, nggak ada dalilnya Rasulullah itu bersalah. Bahkan termasuk bersalaman setelah sholat Pak, nggak ada dalilnya. Ya, Imam Syihabuddin Ar-Ramli itu mengatakan al-musafahatu aqibas salata la aslalaha walakinnahu mubah. Kata Imam Syihabuddin Ar-Ramli, beliau mengatakan tidak ada dasar dari sunnah Nabi bersalaman setelah sholat. Artinya tidak ada. Kalau kita mau ngobok-ngobok hadis Nabi nggak akan ketemu Pak nama salaman setelah sholat itu. Tetapi ini kata beliau amalan yang boleh-boleh saja. Toh sholatnya sudah selesai. Nah, jadi artinya boleh itu yang mau melakukan silakan, nggak melakukan juga nggak masalah gitu ya. Yang salah itu Pak yang mewajibkan, atau yang salah itu yang mengharamkan. Jadi dia mewajibkan sesuatu yang tidak wajib atau mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Ya hukum asalnya boleh kok, kenapa diharamkan, kenapa diwajibkan? Nah, itu cari berpikirnya begitu ya. Baik, nah jadi definisi sholat dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Makanya para ulama kemudian mendefinisikan jamaah sekalian, apa itu sholat ya dalam ilmu fikih? Jawabannya adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbiri wa muhtatamatun bit taslimi. Yaitu sejumlah perbuatan dan bacaan-bacaan yang akan dilakukan di dalam aktivitas sholat, di mana dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Maka kalau ditanya Pak, rukun pertama sholat itu apa dalam perbuatan takbir? Sedangkan rukun yang pertama adalah rukun yang terakhir adalah salam. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama itu Pak adalah niat. Niat ini kapan? Ini perselisihan loh Pak. Kalau niat itu kapan Pak? Kalau kita berangkat dari rumah Pak ke masjid, sudah niat belum? Betul Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, kalau dalam mazhab Syafi'i ya, orang yang berangkat berniat dari rumah ke masjid itu belum niat dalam sholat. Namanya disebut azam.
namanya azam. Karena dalam mazhab Syafi'i yang namanya niat itu adalah al-qasdu fil qalbi ma'aqtiranil fi'li. Definisi niat itu dalam mazhab Syafi'i adalah meniatkan di dalam hati bersamaan dengan aktivitas pertama dari aktivitas itu. Maka dalam mazhab Syafi'i Pak, disebut niat adalah ketika orang baca takbir Allahu Akbar, hatinya berniat. Nah, disitulah baru disebut niat. Makanya melafatkan niat sebelum takbir Pak, itu bukan niat. Melafatkan niat sebelum takbir bukan niat. Tapi lafaz itu dimaksudkan untuk menghadirkan atau membantu menghadirkan niat di dalam hati. Sebab semua ulama nggak ada khilaf, kata Imam Nawawi Pak. Tidak ada perbedaan di tengah para ulama bahwa niat itu tempatnya di hati. Semua ulama sepakat. Ya, kalaupun misalnya terjadi kesalahan dalam lafaz Pak, tapi hatinya benar, sah salatnya. Misalnya ada orang baru belajar sholat Pak ya. Nah, seperti anak kecil lah gitu Pak. Seperti anak kecil baru belajar sholat, diajarkan di sekolahnya ada lafaz niat. Nah, tapi dia nggak bisa bedain Pak antara zuhur, asar, maghrib gitu ya. Tapi hatinya yakin kalau sholat dia adalah sholat subuh misalnya. Jadi ketika sholat subuh, karena baru bangun dari tidur kan sholat subuh pastinya Pak ya, dia melafatkan niat usolli fardhu zuhri, tapi hatinya subuh. Nah, sah nggak sholatnya Pak? Sah sholatnya gitu ya. Karena yang menjadi dasarnya adalah apa yang ada dalam hati, walaupun terjadi kekeliruan di dalam pengucapan lisan ya. Nah, jadi sekali lagi niat itu tempatnya di hati. Dalam mazhab Syafi'i harus bersama dengan takbiratul ihram, kecuali jamaah sekalian, kecuali dalam beberapa ibadah seperti puasa. Kalau untuk ibadah puasa Pak, Imam Nawawi mengatakan dalam Majmu' Syarah Muhazzab, tidak sah niat puasa bersamaan waktu fajar. Jadi kalau kita dengar azan Pak, hati kita baru berniat puasa, itu nggak sah. Yang mana Rasulullah mensyaratkan yang namanya niat itu kalau untuk ibadah puasa harus di malam hari. Dan yang disebut di malam hari itu Pak sebelum fajar. Kapan dimulai? Dari sejak terbenamnya matahari saat kita berbuka puasa sampai menjelang waktu subuh. Rasul mengatakan man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari untuk puasa di esok hari, maka belum sah niat puasa atau belum sah puasanya, karena dia belum memenuhi rukun niat. Nah, jadi kecuali ibadah puasa, maka dia niatnya malah sebelum melakukan. Ya, makanya tidak sah Pak. Tidak sah kalau misalnya orang di malam hari nggak dalam kondisi sadar meskipun hanya sejenak saja. Misalnya begini Pak, ada orang yang tidur setelah asar, bangunnya besok subuh. Tidurnya setelah asar, bangunnya besok subuh. Artinya kan dari sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar dia tidur gitu Pak ya. Nah, kalau dia tidur kira-kira bisa niat nggak? Nggak bisa niat. Nah, karena dia tidak niat, tidak sah puasa di esok hari. Ya, tidak sah puasa di esok hari. Tapi kalau misalnya begini Pak, kita pas buka puasa atau ketika sudah masuk maghrib niat puasa besok, tidur, bangunnya setelah subuh, sah nggak puasanya Pak? Sah puasanya, karena dia sudah sempat berniat. Adapun dia tidak makan sahur, itu tidak wajib, karena sahur hukumnya sunnah ya. Nah, jadi artinya khusus untuk ibadah puasa niat itu malah muncul sebelum beraktivitas. Tapi kalau untuk sholat maka bersamaan dengan awal aktivitas. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki Pak, yang namanya niat itu Pak, dia bukan rukun sholat, tapi dia syarat sah sholat. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i niat itu rukun. Tapi kalau dalam mazhab yang lain niat itu syarat. Apa bedanya Pak antara rukun dan syarat? Bedanya adalah kalau rukun bagian dari ibadah, kalau syarat bukan bagian dari ibadah. Tapi dua-duanya hukumnya wajib. Contoh Pak, menutup aurat itu bagian dari ibadah atau bukan? Atau gini, pertanyaan bisa saya ulangi, tanya begini Pak, menutup aurat itu dilakukan sebelum sholat atau saat sholat? Menutup aurat bisa nggak? Misalnya begini Pak, tangan kanan Allahu Akbar, tangan kiri pakai pakaian, bisa nggak? Sah nggak sholatnya? Nggak sah gitu. Berarti pakai pakaiannya itu sebelum sholat. Nah, karena memakai pakaiannya sebelum sholat atau menutup auratnya sebelum sholat, maka menutup aurat termasuk syarat, bukan rukun ya. Tapi kalau ruku dan sujud Pak, kapan kita lakukan? Sebelum sholat atau saat sholat? Kalau ruku sujud saat sholat, maka ruku dan sujud termasuk rukun
Ya, menghadap kiblat jamaah sekalian. Menghadap kiblat, bersuci dari hadas, wudhu, mandi janabah misalnya. Itu dilakukan sebelum sholat atau saat sholat? Sebelum sholat, maka dia syarat. Nah, sekarang kita balik kepada niat, Pak. Kembali kepada niat. Kalau dalam mazhab Hanafi dan Maliki, orang yang dari rumah sudah mau ada di dalam hatinya berniat mendirikan ibadah sholat, Pak, itu sudah sah niatnya. Karena dalam mazhab mereka niat itu adalah syarat. Munculnya sebelum sholat. Itu kalau bagi mazhab Hanafi dan Maliki. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i seperti yang dikatakan, apa yang diniatkan dalam hati dari rumah itu bukan niat, itu namanya azam. Nah, terkait dengan azam ini Pak, nanti akan saya sedikit jelaskan tentang masalah waktu sholat ya. Baik, tapi intinya adalah yang namanya sholat itu amalan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Adapun masalah niat ini diperselisihkan apakah dia rukun atau dia syarat. Tapi semua ulama sepakat Pak, tidak sah sholat tanpa niat. Tentang kapan niat itu muncul, nah ini tidak ada masalah lah. Yang penting adalah harus berniat ya. Nah, ini definisi sholat. Yang kedua jamaah sekalian, jenis-jenis sholat. Jenis-jenis sholat. Di dalam Islam disyariatkan sejumlah ibadah yang kita lakukan dalam wujud sholat ya. Dan sholat ini cukup banyak Pak. Tapi saya ingin menjelaskan jenis sholat dari beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang pertama, sholat bisa kita bedakan dari sisi tata caranya. Dari sisi tata caranya. Untuk sholat dari sisi tata caranya jamaah sekalian, kalau kita pakai perbandingan madhab, terlepas ada perbedaan, bisa dibedakan menjadi 3. Sholat dari sisi tata cara ada 3. Pertama adalah sholat yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Ini standar. Umumnya sholat dimulai dari takbir diakhiri dengan salam. Yang kedua, sholat yang dilakukan hanya berdiri saja. Namanya sholat jenazah. Hanya berdiri saja. Dan yang ketiga, sholat yang dilakukan hanya sujud saja. Apa Pak? Kalau sholat tapi cuma sujud saja. Bukan sujud syukur, sujud tilawah. Sujud tilawah. Jadi sujud tilawah itu Pak, sebagian ulama seperti mazhab Maliki mengatakan itu sholat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, sujud tilawah bukan sholat, tapi amalan yang dihukumi seperti sholat. Makanya sujud tilawah itu Pak, syaratnya sama seperti syarat sholat. Tidak boleh sujud tilawah dalam kondisi berhadas. Tidak boleh sujud tilawah dengan terbuka auratnya. Nah, contoh misalnya begini Pak, kita baca Quran Pak, tapi dalam kondisi berhadas, boleh nggak? Tidak megang mushaf ya, pakai hafalan. Dalam kondisi kita nggak punya wudhu, boleh nggak kalau baca Quran? Boleh. Tapi saat ketemu ayat Pak, wasjud waqtarib, boleh nggak sujud? Nggak boleh, karena kondisi kita dalam berhadas. Atau misalnya begini Pak, maafnya ya, kita baca Quran, tapi pakai celana pendek yang terbuka dengkulnya, sah nggak? Boleh nggak kita baca Quran begitu Pak? Baca Quran di rumah gitu kan, bukan di masjid ya. Baca Quran di rumah, kita pakai baju singlet, celana pendek, ya dengkulnya atau lututnya terlihat, boleh nggak? Ya nggak sopan sama Allah betul. Tapi boleh gitu Pak, tapi walaupun nggak sopan, tapi boleh gitu ya. Nah, tapi saat kita baca wasjud waqtarib, boleh nggak sujud? Ya nggak boleh, karena aurat kita terbuka. Nah, jadi artinya sujud tilawah itu ya sujud yang disebabkan karena kita membaca ayat sajadah. Itu pun dihukumi seperti sholat yang harus terpenuhi semua syarat-syarat sholat, termasuk menghadap kiblat Pak. Kata mazhab Syafi'i termasuk menghadap kiblat. Jadi kalau misalnya ini kan posisi saya baca buku ini kan tidak menghadap kiblat Pak ya, malah melawan kiblat ya. Saya menghadap ke timur. Nah, kalau misalnya kita baca Quran begini Pak, menghadap timur, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi pas kita baca ayat Pak yang di situ ada sujud saja, ada ayat sajadah, maka kita harus berbalik ke arah kiblat. Nah, jadi sujud tilawah itu menurut mayoritas ulama, walaupun di situ ada khilafiyah, menurut mayoritas ulama hukumnya sama seperti sholat. Nah, maka sholat bisa kita bagi menjadi 3 tadi ya, sempurna dari takbir sampai salam, atau berdiri saja, atau sujud saja. Ini dari sisi tata cara. Yang kedua jamaah sekalian, sholat juga bisa dibedakan berdasarkan hukum, berdasarkan hukumnya. Kalau berdasarkan hukum, mayoritas ulama khususnya dari mazhab Syafi'i dan Maliki membedakan sholat cuma 2 jenis saja. Sholat dari sisi hukum cuma 2 Pak. Pertama adalah sholat fardu atau sholat wajib. Fardu dan wajib maknanya sama ya. Dan yang kedua adalah sholat sunnah.
Sholat fardu atau sholat wajib hanya terbatasi pada 5 sholat atau yang kita sebut sholat 5 waktu. Ya, dari zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Adapun di luar 5 sholat ini, ya, di luar 5 sholat ini maka hukumnya pada dasarnya sunnah, kecuali yang fardu kifayah itu sholat jenazah. Adapun sholat Jumat Pak, maka sholat Jumat pada dasarnya hukumnya sama seperti sholat zuhur. Ya, jadi sholat Jumat itu pada dasarnya adalah sholat zuhur. Jadi dia yang fardu itu hanya sholat 5 waktu, dan juga sholat jenazah tentunya untuk sholat fardu kifayah. Di luar sholat ini maka hukumnya adalah sunnah. Di luar sholat ini maka hukumnya sunnah, tapi ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah tidak muakkadah. Ya, ini menurut pendapat mayoritas ulama. Nah, dasarnya apa jamaah sekalian? Dasarnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang yang baru masuk Islam. Ya Rasulullah, kata sahabat ini, madza iftaradu alayya minas shalah? Ya Rasul, apa yang difardukan kepadaku dari ibadah salat? Rasul mengatakan as-shalawatul khamsu illa an tatawwa syai'a. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasul, salat yang difardukan kepadamu hanya salat 5 waktu saja, kecuali kalau engkau ingin menambahnya dengan yang sunnah. Maka berdasarkan hadis ini Pak, kalau kita menemukan ada perintah-perintah khusus untuk mendirikan sholat tapi bukan 5 waktu, maka maksudnya perintah yang sunnah saja, ya, bukan perintah yang hukumnya wajib. Nah, itu dalam pendapat mayoritas ulama. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi Pak, jamaah sekalian, kalau dalam mazhab Hanafi maka sholat itu dibagi menjadi 3 dari sisi hukum. Ada sholat fardu, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Artinya jamaah sekalian, kalau pakai pendapat mayoritas ulama, fardu dan wajib itu sama, yaitu 5 waktu Pak ya. Tapi kalau untuk pakai mazhab Hanafi yang diamalkan oleh muslim di Asia Selatan, yang namanya fardu itu Pak beda dengan wajib. Bedanya apa? Meninggalkan sholat fardu dan mengingkarinya itu bisa menyebabkan dosa besar, bahkan murtad. Tapi kalau meninggalkan sholat wajib versi mazhab Hanafi Pak ya, versi mazhab Hanafi, meninggalkan sholat wajib atau mengingkari kewajibannya tidak sampai murtad, ya, tidak sampai murtad dan tidak terhitung melakukan dosa besar, tapi jatuhnya adalah dosa kecil kalau meninggalkan sholat wajib. Nah, pertanyaan kita Pak, apa saja sih sholat wajib menurut mazhab Hanafi? Yang sebenarnya sholat wajib menurut mazhab Hanafi itu pada dasarnya sholat sunnah dalam mazhab yang lain. Ya, jadi menurut Hanafi itu wajib dalam arti kalau ditinggalkan dosa kecil. Tapi menurut pendapat yang lain hukumnya adalah sunnah. Ada 3 jamaah sekalian. Dalam mazhab Hanafi sholat yang hukumnya wajib tapi bukan fardu itu ada 3. Yang pertama adalah sholat witir setiap malam dengan minimal 3 rakaat, bukan 1 rakaat, 3 rakaat. Jadi dalam mazhab Hanafi Pak, sholat witir setiap malam 3 rakaat dari setelah Isya sampai menjelang subuh itu hukumnya wajib. Dalam mazhab Hanafi meninggalkan sholat witir dosa kecil. Nah, ini kira-kira kalau Indonesia gimana? Sholat witir Pak, sering ya ditinggalkan oleh orang Islam Indonesia. Ya, kalau kita nggak ada masalah Pak, karena dalam mazhab kita Indonesia sholat witir hukumnya sunnah, bukan wajib gitu ya. Meninggalkannya nggak ada masalah. Tapi dalam mazhab Hanafi itu wajib. Meninggalkannya menimbulkan dosa kecil. Ya. Yang kedua, termasuk yang hukumnya wajib adalah sholatul idaini. Sholat id, Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha. Nah, dalam mazhab Hanafi sholat id atau menghadiri sholat id itu hukumnya wajib. Kalau meninggalkannya tanpa uzur dia dosa kecil. Nah, padahal kalau di mazhab kita Pak Syafi'i misalnya Indonesia, orang yang nggak sholat id nggak ada masalah karena hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya. Nah, uniknya lagi begini Pak, kalau kita nanti bicara sholat id ya, uniknya kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, orang yang tidak sholat id berjamaah boleh diganti sholat id di rumah 2 rakaat. Makanya kemarin pada tahun lalu kan Pak pandemi ya, pandemi kita nggak ngadain sholat Idul Fitri ya, rata-rata sholat id di rumah masing-masing gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i itu tetap sunnah. Tapi uniknya Pak, dalam mazhab Hanafi orang yang tidak sholat id berjamaah tidak boleh sholat id sendirian. Dalam mazhab Hanafi itu ya. Jadi kalau memang dia sudah tidak dapat sholat id berjamaah, ya dapat dosa kecil dan tidak usah diganti dengan sholat sendirian. Tapi dalam mazhab Syafi'i orang yang meninggalkan sholat id tetap disunnahkan, tapi walaupun sholatnya sendirian. Nah, ini perdebatan antara 2 mazhab seperti itu. Dan yang terakhir yang ketiga ini hukumnya juga wajib dalam mazhab Hanafi,
Mengqadha salat sunnah yang sempat dibatalkan, hukumnya wajib. Saya ulangi Pak, mengqadha salat sunnah yang sempat dibatalkan, hukumnya wajib dalam mazhab Hanafi. Ya, contoh misalnya begini Pak, kita misalnya masuk masjid, ya masuk masjid setelah azan misalnya, terus kita sholat tahiyatul masjid, ya kan masuk masjid ada sunnah sholat tahiyatul masjid. Semua ulama sepakat Pak ya, sholat tahiyatul masjid hukumnya sunnah, semua sepakat. Di tengah kita sholat Pak, ya ketika kita sholat Allahu Akbar, kita agak ragu dalam hati ini Pak, ada keraguan dalam hati, bukan sholatnya, ada keraguan dalam hati, kunci yang di motor sudah diambil belum ya? Nah, gitu. Muncul keraguan gitu ya. Jadi kita parkirin motor kan ada kuncinya. Nah, ini ragu nih, apakah udah diambil belum gitu kan? Biasa kita taruh kunci di kantong baju misalnya Pak, Allahu Akbar. Kayaknya nggak ada yang nonjol ini gitu ya. Nah, ini ragu nih dengan kunci motornya itu. Boleh nggak Pak sholatnya kita batalkan untuk mengamankan harta kita yang khawatir hilang? Boleh. Karena mengamankan harta atau menyelamatkan jiwa itu bahkan hukumnya wajib. Ya kalau harta sih sunnah, tapi kalau mengamankan jiwa hukumnya wajib membatalkan sholat. Artinya boleh dibatalkan Pak ya. Akhirnya kita batalkan sholat Pak. Udah datang ke parkiran motor, oh rupanya memang masih ada di situ kuncinya, kita ambil. Masuk masjid iqomat. Masuk masjid apa? Iqomat gitu Pak. Artinya kan nggak ada kesempatan untuk kita sholat tahiyatul masjid, karena Rasul mengatakan idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Kalau iqomah sudah berkumandang, tidak boleh sholat kecuali sholat fardu berjamaah. Artinya tadi kita sudah sempat sholat tahiyatul masjid, tidak bisa kita ulangi gara-gara sudah iqomah. Dalam kondisi seperti ini Pak, dalam mazhab Hanafi sholat tahiyatul masjid yang tadi sempat dilakukan wajib diqadha nanti setelah sholat fardu. Jadi qadha sholat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib dalam mazhab Hanafi ya. Kenapa? Karena mereka punya dalil dalam hal ini Pak, yaitu ayat Al-Qur'an wala tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu batalkan amal yang sudah dilakukan. Berarti kan ada larangan membatalkan amal, maka kalau memang terpaksa dibatalkan ya harus qadha. Nah, itu konsep berpikirnya mazhab Hanafi ya. Tapi kalau dalam mazhab jumhur Pak, dalam mazhab jumhur ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali, mengqadha ibadah sunnah hukumnya sunnah. Nah, jadi kaidahnya begini Pak, kaidahnya. Mengqadha salat wajib semua sepakat hukumnya wajib. Tapi mengqadha salat sunnah maka menurut jumhur adalah sunnah, sedangkan dalam mazhab Hanafi adalah wajib. Nah, itu kaidahnya Pak ya. Jadi kalau menurut mayoritas ulama qadha wajib, qadha sunnah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi qadha wajib, qadha sunnah wajib. Nah, itu bedanya antara jumhur dan mazhab Hanafi ya. Nah, jadi ada 3 salat wajib dalam mazhab Hanafi Pak ya. Salat witir, salat Id dan mengqadha salat sunnah yang sempat dilakukan. Nah, lantas kita bagaimana Pak? Boleh nggak mengamalkannya ya? Kalau mengamalkan boleh silakan ya. Artinya salat Id boleh nggak diamalkan Pak? Ini pertanyaannya keliru Pak. Salat Id boleh nggak diamalkan? Ya bukan boleh ya, sunnah diamalkan gitu ya. Salat witir sunnah diamalkan. Salat mengqadha salat sunnah yang dibatalkan sunnah diamalkan. Tapi kalau dalam mazhab kita tidak sampai kepada hukum wajib ya, karena hukumnya adalah sunnah di luar salat 5 waktu ya. Nah, ini dari sisi klasifikasi sholat. Dan yang terakhir mungkin yang ketiga sekaligus nanti akan kita kaitkan dengan masalah waktu Pak. Ini masalah waktu agak sedikit panjang, insya Allah akan kita mulai juga dengan hadisnya. Kalau untuk masalah waktu, maka sholat itu ada 2 jenis. Saya tutup di sini Pak ya, karena sudah waktu syuruk. Untuk sholat dari sisi waktu ada 2 jenis. Yang pertama adalah sholat mutlak, yang kedua adalah sholat muakkad. Yang pertama adalah sholat yang tidak dibatasi waktunya. Intinya kapanpun kita boleh lakukan kecuali di waktu yang dilarang. Yang kedua sholat yang dibatasi ketentuannya oleh waktu. Nah, sholat yang dibatasi ketentuannya oleh waktu Pak, ada yang hukumnya wajib, yaitu sholat 5 waktu, dan ada yang hukumnya sunnah, seperti sholat duha, sholat syuruk ya, sholat tahajud, sholat qobliyah ba'diyah, kan itu juga terikat dengan waktu Pak. Boleh nggak misalnya begini Pak, saya sholat qobliyah zuhur di waktu isya? Ya nggak boleh karena sudah dibatasi waktunya. Sholat duha di waktu asar boleh nggak? Nggak boleh, sudah dibatasi waktunya. Tapi kalau saya sholat mutlak kapanpun boleh nggak Pak?
mau isya, mau zuhur, mau subuh ya, maghrib ya silakan nggak apa-apa. Yang penting tidak boleh setelah asar atau setelah subuh. Tidak boleh setelah asar sampai terbenam matahari, tidak boleh setelah subuh sampai terbit matahari. Nah itu namanya sholat mutlak ya. Nah detailnya terkait dengan masalah waktu sholat insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, sekaligus kita baca hadisnya Pak ya, karena untuk sholat yang terkait dengan waktu ini pun nanti ada penjelasan detail lagi. Ada sholat di awal waktu, ada sholat di pertengahan waktu, ada sholat di akhir waktu. Nah ini bagaimana ketentuannya di dalam fikih Islam, insya Allah nanti akan kita bahas. Mungkin karena waktunya yang sudah habis, kita cukupkan di sini. Baru pengantar ya, saya mohon maaf belum masuk kepada hadisnya. Tapi mudah-mudahan pengantar ini bisa menggambarkan kepada kita secara umum bagaimana syariat sholat yang wajib kita atau yang harus kita laksanakan di dalam Islam. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan teman sekalian. Ada yang mau bertanya Pak sebelum kita tutup? Atau cukup? Cukup ya, nggak ada pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini manfaat, dan sekali lagi kita berharap di waktu yang tersisa, di waktu Sya'ban ini kita bisa mempersiapkan sebaik-baiknya untuk menyambut bulan Ramadan, dan kita berharap mudah-mudahan Ramadan yang akan datang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan harapan terbesar kita juga Pak, mudah-mudahan sebelum Ramadan pandemi ini bisa berakhir, akhirnya kita bisa sholat tarawih dengan sempurna, bisa sholat Idul Fitri dengan sempurna ya, tidak seperti tahun yang lalu. Dan tapi kalaupun misalnya masih pandemi, mudah-mudahan niat-niat kita tetap diijabah dan tetap dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.